Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Nida Nur Aziza. Di kelas 11 ini kita akan belajar tentang fungsi dan grafik trigonometri. Oke, sebelumnya kalian tentu sudah kenal dengan Ibu karena waktu kelas 10 kita belajar bareng sama Ibu. Dengan mendengar kata trigonometri, tentu dalam pikiran Anda akan terlintas sesuatu yang amat rumit. Tapi tenang saja, belajar sama Ibu tentu sangat menyenangkan. Untuk satu semester di kelas 11, kita akan belajar trigonometri dari yang dasar sampai yang kompleks. Tentu dengan dimulai dari yang mudah, yang sedang, hingga yang sulit. Namun jangan khawatir, Ibu akan menerangkan sedikit demi sedikit supaya kalian paham. Dan untuk tahun ini, Ibu akan mengajar kalian di matematika peminatan selama 1 tahun yang akan datang. Jadi, kalian akan belajar bareng sama Ibu selama 1 tahun ke depan. Tolong jangan sampai kalian malas dalam mengerjakan apa-apa yang Ibu tugaskan dan Ibu sampaikan. Tolong diingat dan dipahami serta dimengerti bagaimana cara penyelesaiannya nanti ya. Dan jangan mentang-mentang kalian di rumah jadi kalian malas-malasan. Malah gunakanlah waktu sebaik mungkin ketika kalian di rumah untuk lebih memahami materi yang diajarkan. Oke? Bisa dipahami? Langsung saja ya kita belajar dan kita masuk di subbab pertama, yaitu tentang grafik fungsi trigonometri. Oke, kita langsung saja masuk di materi grafik fungsi trigonometri. Untuk subbab pertama, kita masuk di grafik sinus. Oke, sebelumnya akan Ibu tulis dulu bentuk fungsi dari sinus itu gimana. Yaitu Y sama dengan A sin AX. Ini bentuk umum dari fungsi trigonometri berbentuk sin. Nah, untuk pertanyaannya ini dimaksud A itu apa? A besar di sini adalah amplitudo. Amplitudo itu apa? Kalau bahasa kitanya itu tinggi maksimum dan tinggi minimumnya tuh berapa? Di mana? Jadi di A besar ini ada nilai maksimum dan nilai minimum. Dan nanti itu ada nilai yang positif dan negatif. Di mana ketika A-nya berbentuk positif, grafiknya akan ke atas dulu. Tetapi ketika nilainya negatif, dia akan ke bawah dulu. Tapi untuk nilainya tidak ada negatif. Itu hanya menunjukkan grafiknya ke atas dulu atau ke bawah dulu. Oke, selanjutnya di sini ada A kecil. A kecil itu dinamakan dengan periode. Apa yang dimaksud periode? Periode itu adalah banyaknya gelombang yang dihasilkan di grafik. Jadi rumusnya adalah 360 derajat dibagi dengan A kecil. Untuk contohnya, kita langsung saja ke soal ya. Untuk contoh pertama, kita mulai dengan Y sama dengan 2 sin X dengan batas interval dari 0 sampai 360 derajat. Untuk menggambar grafik, terlebih dahulu kita
membuat tabel seperti ini dari mulai 0 sampai 360 derajat. Tentu kalian sudah hafal kan sudut-sudut istimewa seperti apa? Sudah belajar kan di kelas 10? Tentu sama saya ngajarnya ya. Tentu kalian sudah tahu intinya. Dan jangan dilupakan karena sudut-sudut istimewa itu akan terpakai sampai kalian kuliah meskipun jurusan kalian bukan matematika. Oke, kita langsung masuk ke tabel di sini. Ini X, sumbu X, dan ini sumbu Y. Kita masukkan ke sini sin X-nya. Ketika sin 0, itu berapa? 0 kan? 0 kali 2, hasilnya 0. Sin 30 itu setengah. Setengah kali 2, hasilnya 1. Sin 60 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 kali 2, hasilnya akar 3. Sin 90 itu 1. 1 kali 2, 2. Nah, untuk mengetahui di sini kan ada amplitudonya itu 2. Jadi dia itu maksimalnya 2, minimalnya negatif 2. Jadi ketika sudah sampai 2, kita kembali lagi turun dengan mengikuti alur sebelumnya. Jadi tidak perlu menghitung kembali. Jadi kita lihat di sini setelah 2 itu akar 3 lagi, terus ke 1 dan ke 0. Kemudian nanti lebih turun kembali, turun ke posisi Y negatif. Jadi negatif 1, negatif 3, negatif 2, negatif 3, negatif 1 ke 0. Oke, setelah tabelnya dihasilkan seperti ini, kita langsung lihat pada grafiknya. Oke, sekarang kita masuk di grafiknya berikut ini ya. Kamu gambar dulu grafik dengan baik dan benar menggunakan penggaris di rumah ya. Sesuaikan skalanya dari Y dan X-nya. Oke. Kita lihat ketika X-nya 0, Y-nya 0. Kita kasih titik seperti ini. Ketika X-nya 30, Y-nya 1. Kita ambil tarik putus-putus seperti ini. Ketika X-nya 60, Y-nya akar 3. Dan seterusnya sampai terbentuk suatu grafik yang baik. Nah, jadi ini sampai pada titik minimum dan maksimum pada grafik. Oke. Kalian di rumah harus lebih bagus grafiknya daripada bikinan ibu, oke? Ya. Lanjut, kita mulai garis dari sini dan tidak boleh putus. Kurang lebihnya grafiknya seperti ini, tapi ibu harap gambar kalian lebih bagus dari yang digambarkan ibu. Oke, silahkan kamu catat dulu apabila ada hal penting yang ingin kamu catat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu harap kalian paham dengan penjelasan ibu. Dan untuk yang berikutnya itu masih tentang sinus, tapi ibu ganti soalnya
seperti ini. Dengan ibu tambahkan sin 2 sin 2x. Ini amplitudonya masih 2 dan negatif 2 untuk nilai maksimum dan minimumnya. Nanti yang berbeda itu pada tabel dan grafiknya seperti apa. Oke, ibu akan hapus terlebih dahulu tulisan yang tadi ibu tulis dan gambar. Oke, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Ibu akan ganti soal dari 2 sin x jadi 2 sin 2x. Oke, di sini yang ibu ganti itu di periodenya. Untuk tabel itu sama saja, kita buat ininya 2x. Oke, jadi ketika si 2x nya 0, itu sin 0 sama saja 0 kali 2, jadi hasilnya akan sama. Ketika sin 30 itu setengah, itu akan menjadi 1, dan ini pun akar 3. Dan di sini pun akan sama tetap 2 dan seterusnya. Karena di sini amplitudonya tetap di maksimum 2, tetap di minimum negatif 2. Oke? Nah, yang berbeda ini di periode. Oke, di sini itu rumusnya 360 dibagi A. A-nya berapa? 360 dibagi 2, jadinya 180. Itu menandakan apa, Ibu? Itu menandakan nantinya jumlah gelombangnya terjadi 2 buah ketika mencapai di 180, bukan di 360. Jadi nanti ketika kamu menggambar dengan batasan 360, itu akan terbentuk sebanyak 2 gelombang naik turun. Untuk lebih lengkapnya kita langsung saja ya. Oke? Jadi tidak perlu dihitung, kembalikan lagi saja. Jadi ini di akar 3, ini di 1, ini di 0. Nanti kembali lagi negatif 1, negatif akar 3, negatif 2, negatif akar 3, negatif 1, dan berakhir di 0. Tapi tolong diperhatikan lagi, ini di 2x, sedangkan yang kita gambar di grafik itu dinilai x. Jadi gimana Bu caranya? Caranya dengan kamu dibagi 2, tergantung nilai di depan x nya berapa. Oke? Jadi ketika kita tambahkan x, Ibu tulis di sini ya. Jadi ketika 0 dibagi 2 tetap 0. 30 dibagi 2 itu jadi 15. 60 dibagi 2 30. 90 dibagi 2 45 dan seterusnya dibagi 2 atau sesuai dengan nilai A kecilnya di situ berapa. Oke, kita langsung ke grafik ya, dengan acuan di tabel itu. Sip. Nanti di sini kita gambar 15, ada 30, ada 45, dan seterusnya. Tolong gambar dengan bagus ya, dengan skala yang benar. Ibu ingin kalian antusias di pelajaran Ibu.
Karena ketika kalian antusias, ke ibunya juga semangat. Kita gambar ketika X-nya 0, Y-nya pun 0. Ketika X-nya 15, X-nya 1. Tolong kerjakan ini dengan sebaik mungkin dan menggunakan penggaris ya, supaya hasilnya lebih rapi. Nah, kita mulai gambar ya. Ini bakal terbentuk di 180 sebanyak 2 kali gelombang atas bawah. Nah, seperti ini gambarnya. Dia akan berakhir di 180. Kalau kalian misalnya masih ingin melanjutkan sampai 360, Ibu tunggu hasilnya ya. Seperti apa? Oke? Cukup pahami sampai saat ini? Ibu harap kalian paham ya. Lanjut, contoh yang ketiga. Salah ketiga. Oke? Supaya kalian lebih paham. Siap? Kita masuk contoh yang ketiga. Di sini, Ibu hanya menambahkan satu suku kata atau salah satu angka, yakni di sininya 2 sin 2x tapi ditambah 60 derajat. Gimana Bu caranya? Caranya itu kamu hanya tinggal menggeser sejauh mana sumbu Y digerakkan. Jadi caranya itu kita lihat ketika ada penambahan Y sama dengan A besar sin A X ditambah B. Itu adalah caranya sumbu Y digeser sebanyak B per A. Sebenarnya ini ada plus ada negatif. Ketika si B-nya plus itu digeser sebelah kanan, ketika B-nya negatif itu digeser ke sebelah kiri. Itu hanya menunjukkan arahnya kemana si sumbu Y digeser. Oke, untuk soal seperti di sini, Ibu ambil 60 derajat. Berarti dan dia bentuknya positif, otomatis dia akan bergeser ke kanan. Untuk tabelnya sama seperti tadi. Dan kita coba untuk melanjutkan ke grafik. Grafik yang tadi bisa dilanjutkan dengan hanya cara membagi si B dengan A. Ini 60 dibagi dengan 2, hasilnya 30 derajat. Jadi dia digeser sebanyak 30 derajat ke sebelah kanan. Jadi kita ambil dari 0 ke 3. Jadi nanti sumbu Y-nya berada di titik 30 ini. Atau kita bisa kasih Y aksen. Y setelah ditambahkan dengan 60 derajat. Pada grafik sebelumnya, di titik maksimumnya itu di titik 45. Jadi Ibu akan gambarkan seperti ini dan berakhir di 90.
Kalian jangan malas menggambar yang bagus ya. Usahakan jangan sampai putus. Jadi harus terus berlanjut, tidak runcing dan tidak pula mempunyai bersudut-sudut ya. Oke, jadi di sini tadi itu bergeser sejauh 30 derajat ke sebelah kanan. Berarti gimana caranya, Bu? Nanti kita geser 30 derajat. Nah, jadi grafik yang setelah penambahan itu adalah yang di sebelah kanan. Jadi ini kita buat garis putus-putus saja ya. Jadi nanti yang benarnya itu kalian tebalkan saja. Ini yang sebelah sini dibiarkan tipis ya. Yang di sini boleh kalian tebalkan dengan spidol berwarna, silahkan dengan stabilo ataupun pulpen berwarna-warni. Itu mah terserah Anda. Jadi di sini adalah grafik yang setelah digeser sejauh 60 derajat ya. Nah, Bu, di sini kan dia bergeser, otomatis di sebelah kanan pun bergeser. Untuk lebih gampangnya, ketika di sini bergeser 30 derajat, di yang sebelah kanan pun akan bergeser sejauh 30 derajat, yakni di 210. Jadi nanti akhir di sumbu Y-nya itu akan berakhir di 210. Seperti ini gambar yang barunya. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Ibu berharap kamu bisa memahami dengan baik, dan nanti ketika ada tugas dari Ibu, kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Ibu tunggu hasil gambar kalian. Bikin sebagus mungkin. Tapi ingat, skalanya pun harus benar. Jangan asal-asalan, gunakan penggaris. Oke, tadi Ibu sudah jelaskan tentang grafik fungsi trigonometri di subbab sin. Untuk mengetahui kemampuan kalian sampai di mana, Ibu akan memberi oleh-oleh ya buat kalian di rumah untuk mengerjakan soal yang ini. Dan Ibu harap kalian mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dengan skala yang tentu tepat, supaya gambar yang dihasilkan itu akan bagus. Oke, tadi kita sudah membahas bagian grafik fungsi sinus. Semoga dengan pembahasan yang Ibu kasih, kalian mampu memahami materi tersebut. Dan untuk tugasnya, kalian gambar di kertas HVS atau A4 dan dikumpulkan di ketua kelas masing-masing. Atau apabila belum terbentuk ketua kelas masing-masing, nanti saya akan tunjuk perwakilan setiap kelasnya melalui WA. Tolong kerjakan dengan baik ya. Semangat meskipun di rumah aja. Stay healthy, stay safety. Goodbye.